Nia, Jamedani. Semuanya hadir lengkap, sungguh luar biasa semangat pagi hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, pembelajaran kita hari ini apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dengan materi pembelajaran kita yaitu mengenai puisi. Oke, puisi. Tentu sebelum Ibu memulaikannya, siapa yang tahu puisi? Saya Bu. Ya, silakan berdiri di depan. Cerita rakyat atau karya sastra. Ya, silakan duduk. Berikan tepuk tangan buat Jirfa dulu. Dia sudah berani memberikan pendapat. Ternyata menurut Jirfa puisi itu karya sastra, ya, atau apa? Cerita rakyat itu menurut Jirfa. Tentunya puisi ini merupakan salah satu bentuk karya sastra seperti yang disebutkan oleh Jirfa yang menggunakan bahasa indah, padat, dan penuh makna untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman penulis. Ibu tanya, kalau kita buat puisi dengan bahasa yang kurang indah, bagus tidak untuk didengar? Tentu tidak. Jadi puisi ini ditulis dengan bahasa yang indah, jelas, padat, mengungkapkan perasaan, pikiran, serta pengalaman dalam penulisan. Oke. Dalam pengertian puisi ini ada secara lebih rinci pengertiannya, yaitu karya sastra yang disusun dengan pilihan kata yang khusus. Kedua, mengandung irama, rima, dan gaya bahasa majas. Itu nanti ketika kita sampaikan puisi itu ada bahasa atau irama penyampaian seperti notasi. Nah, ada juga bertujuan menyampaikan pesan secara estetis, indah, dan emosional. Contohnya dalam menyampaikan puisi, ada yang bahasa puisinya itu kadang lembut, kadang juga keras. Ya kan, sering kalian dengar, ada itu seseorang yang menyampaikan puisi, ada notasinya lembut, ada juga notasinya keras. Itu sesuai dengan kalimat yang ada pada puisi. Jadi harus diikuti notasinya. Nah, jangan nanti di tulisan itu ada nanti di puisi itu tulisan merdeka. Kalian sebutnya merdeka. Itu cocok tidak? Tidak. Harusnya keras, merdeka. Jadi kalau yang ada di puisi merdeka harus keras dalam penyampaiannya. Itu bentuk puisi. Keempat, biasanya ditulis dalam bentuk bait dan garis atau baris, tidak seperti paragraf atau prosa. Oke, ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi. Siapa yang tahu dulu? Satu saja. Siapa yang tahu ciri-ciri puisi? Ada yang tahu ciri-ciri puisi itu seperti apa? Oke, ciri-ciri puisi itu menggunakan bahasa yang indah. Ya, menggunakan bahasa yang indah. Kedua, terdiri dari bait dan baris. Terdiri dari bait dan baris. Memiliki irama atau memiliki rima atau irama. Tempo ketika menyampaikan sebuah puisi itu mengandung makna kias atau majas. Setelah itu bahasanya singkat tetapi padat makna. Setelah itu mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair. Dan yang terakhir memiliki suasana tertentu. Oke, dari ciri-ciri puisi tersebut, siapa yang tahu? Dari yang sudah Ibu sampaikan, siapa yang sempat mengingatnya? Salah satu ciri-ciri puisi. Apa tadi? Menggunakan Bahasa yang indah. ya, menggunakan bahasa yang indah. Setelah itu terdiri dari bait dan baris. Dan seterusnya. Oke, sebelum Ibu tanya jawab terhadap teriak, Ibu mau
sini ada satu contoh puisi. Membacakan. Dengarkan dengan seksama. Senja datang perlahan, membawa warna keemasan. Hati tenang memandang, hari pun pulang dengan kenangan. Sudah dengar? Sudah. Oke. Berapa baris? 4. 4. Oke. Judul yang bagus dari puisi yang Ibu sampaikan mengenai senja. Ya. Apa maknanya dari puisi tersebut? Yaitu ya, senja membuat hati kita tenang. Senja itu muncul di sore Hari. Iya. Iyakah? Senja muncul di sore hari. Ketika kita melihatnya, apakah hati kita tenang? Tenang, ya kan? Tenang, pun ternyata senja itu seindah itu dan membuat hati tenang. Jadi terbuatlah satu puisi. Oke. Dari puisi tersebut menceritakan tentang suasana senja yang indah dan menenangkan, ya, membuat hati kita tenang dan membuat semua suasana menjadi lebih indah. Oke. Jadi sebelum Ibu memberikan surat atau lembar kertas siswa, pertama Ibu akan membuat kelompok. Di sini kita harus membagi 2 kelompok. Ya, silakan. Ini kelompok apa yang mau kalian namanya? Kelompok mawar, dan ini kelompok melati. Oke, silakan buat kelompok. Berapa kelompoknya? Baik, saya akan membagikan lembar kerja kelompoknya. Silakan isi pertanyaan yang ada pada lembar kerja tersebut. Tulis nama, kelas, dan nama kelompoknya serta nama muridnya. Dan perhatikan soal. Ini yang terima ini, Ibu yang kasih. Jadi ini kalian jawab ya. Silakan kerja. Untuk kelompok melati, silakan ditulis, dikerjakan. Ini tulis nama, tulisan dari kelompok. Oke, silakan dikerjakan.
Sudah selesai? Sudah? Oke, tunggu 2 menit lagi ya. Sudah selesai? Untuk kelompok melati sudah? Berarti tinggal kelompok mawar. Oke, sekarang sudah selesai kelompok mawar? Sudah. Baik. Sekarang dari masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Siapa dari kelompok mawar? Vina. Iya, silakan maju ke depan. Dengarkan jawaban dari kelompok mawar. Iya, silakan Vina. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nama kelas kami 4, nama kelompok kami Mawar, nama anggota kami Jenny, Vina, Julfan, Rifa. Ya, sebelumnya membacakan Sebelum saya membacakan jawaban kami akan membacakan satu puisi yang berjudul Nasihat Ibu. dengan Ibu berkata kepadaku, rajinlah belajar setiap waktu, hormati guru dan orang tuamu agar tercapai cita-citamu. Jangan mudah menyerah walau banyak masalah. Terus berusaha dan berdoa agar hidup menjadi bahagia. wah, luar biasa ya. Oke, silakan berikan jawabannya. Baik, saya akan membacakan itu satu, siapakah yang memberikan nasihat dalam puisi tersebut? Jawaban kami yaitu ibu. Ya, Nomor dua, apa yang harus dilakukan agar cita-cita tercapai? Jawaban kami yaitu rajin belajar. Tiga, sikap apa yang diajarkan dalam puisi tersebut? Jawaban kami hormati guru dan orang tuamu. Nomor empat, tuliskan isi puisi dengan bahasamu sendiri. Jawaban kami, jangan mudah menyerah walau banyak masalah. Nomor lima, apa pesan yang terkandung dalam puisi? Yaitu nasihat ibu. Rajin belajar setiap waktu. sudah selesai. Oke, ternyata dari jawaban kelompok mawar yaitu siapakah yang memberikan nasihat pada puisi yang barusan dia baca ini, yaitu ibu. Sudah pernah dengar tadi puisi yang sudah dibacanya? Sudah. Indah tidak? Indah. Judulnya apa? Nasihat ibu. Nasihat ibu. Berikan tepuk tangan buat kelompok mawar dulu.
angket siswa dari kelompok Melati atas nama Elmi. Silakan Elmi. Dengarkan ya. Baik, saya akan menjelaskan kerjaan kami. Nama Juli Eni, kelas keempat SD, tanggal 18 Mei 2026. 1. Saya berani menyampaikan pendapat di depan kelas. Sangat setuju. Ya, jawabannya setuju. Oke. 2. Saya merasa percaya diri saat menjawab pertanyaan guru. Setuju. 3. Saya tidak takut salah ketika berbicara di kelas. Setuju. 4. Saya aktif berdiskusi dengan teman kelompok. Setuju. 5. Saya berani bertanya jika belum memahami pelajaran. Ya, inilah penilaian angket dari teman kalian Elmi. Berikan tepuk tangan buat Elmi. Ya, terima kasih dari penilaian kalian, dari hasil jawaban yang sudah kalian sampaikan. Ibu sangat berterima kasih karena kalian punya kemampuan untuk menyampaikan pendapat sendiri, berani tampil. Salah benar, hati senang. Yang penting memberikan argumen, menyampaikan pendapat masing-masing. Ternyata angket penilaian dari Elmi tadi mengatakan bahwa ia itu seorang yang berani menyampaikan pendapat di depan kelas. Kalian berani nggak menyampaikan pendapat di depan kelas? Berani. Berani. Jawabannya setuju. Saya merasa percaya diri saat menjawab pertanyaan guru. Punya percaya diri tidak ketika menjawab pertanyaan guru? Percaya diri kan? Ya. Setelah itu, saya tidak takut salah ketika berbicara di kelas. Ada nggak yang takut bersalah ketika berbicara di kelas? Tidak. Semuanya berani menyampaikan pendapat. Setelah itu, saya berani bertanya jika belum memahami pelajaran. Berani tidak bertanya? Berani. Ya, harus berani bertanya. Tidak berani bertanya, sesat di jalan. Ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Otomatis kita harus berani untuk bertanya. Oke. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini mengenai apa? Puisi. Oke, mengenai puisi. Apa pengertian puisi? Apa pengertian puisi? Adalah salah satu karya sastra yang Menggunakan bahasa yang indah, padat dan penuh makna. Apa ciri-ciri puisi? menggunakan bahasa yang indah, terdiri dari bait dan baris, memiliki rima atau irama, mengandung makna kias atau majas. Dan masih banyak lagi. Tentunya puisi itu kalau didengar, kalau dibacakan sangatlah indah. Ia itu salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa indah. Ya. Jadi kalian tahu, sudah mengerti apa itu puisi? Sudah mengerti ciri-ciri puisi? Sudah mengerti dalam menentukan judul dalam sebuah puisi? Sudah. Tentunya dari pembelajaran kita hari ini banyak maknanya, banyak pembelajaran yang sudah dipelajari. Demikian pembelajaran kita. Ibu harap ke depannya harus apa? Rajin belajar. Ya, berani menyampaikan pendapat. Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Rajin belajar. Berani menyampaikan argumen atau pendapat. Kenapa harus rajin belajar? Supaya
mengenai puisi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu harap ke depannya supaya jauh lebih baik lagi. Berani memberikan pendapat, berani presentasi ke depan mewakili kelompoknya, berani juga bertanya. Rajin-rajinlah belajar supaya cita-citamu tercapai. Demikian pembelajaran kita. Kita akhiri. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Dan demikian pembelajaran kita. Ibu undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.